Sebenarnya lebih gambaran aja, introduction saja. Gambaran sebenarnya HR itu ngapain sih gitu ya. Ini table of content ya. Hari ini saya akan bahas mengenai apa itu HRM atau HR Management. Role, jadi peran dan ruang lingkupnya. Lalu fungsi-fungsi yang utama di HR. Kemudian skills yang dibutuhkan, hardnya dan softnya. Terakhir KPI. KPI artinya Key Performance Indicator dari HR. Human Resource Management, fungsi yang berkaitan dengan, kalau secara pendeknya begini ya, rekrut, motivasi, lalu memelihara orang-orang dalam suatu organisasi. Si perusahaan butuh orang, butuh pekerja yang bisa mencapai tujuan si owner, si pembentuk awal perusahaan ini. Human Resources Management fokus, jadi kita memang fokusnya di people di dalam organisasi. Fokus gimana caranya supaya kita bisa menarik orang, mengembangkannya di dalam, melakukan kegiatan yang berkaitan dengan operasional perusahaan sampai orang itu bisa bertahan lama dan bukan saja sebagai resources, pada akhirnya menjadi capital, menjadi modal perusahaan. Peran, ya tadi kalau kita bicara perannya banyak, tapi akan dibagi menjadi 3 bagian besar. Ada, kalau kita bicara administrasi ya, berkaitan dengan kepersonaliaan pasti. Data karyawan, data kehadiran, proses penggajian, kemudian perjanjian kerja, peraturan perusahaan, berkaitan semua legal, hal administratif, catatan atas pelanggaran dia, catatan sudah training apa, lebih rincinya seperti ini ya. Kalau di administrasi fokusnya proses administrasi dan penyimpanan data, bisa mempertahankan etos kerjanya, dia tetap efektif gitu ya. Itu ruang lingkup kita, organisasinya oke, ditarik, dilatih, dikembangkan, bertahan sampai akhir. Biaya yang dikeluarkan hanya biaya gaji dan biaya training dia, nggak ada yang lain. Pelaksanaan hariannya mungkin untuk memastikan bahwa alat itu aman, bahwa tempat kerjanya sehat, kerjasama sama orang GA. Tapi tanggung jawab tetap tanggung jawab di HR sebenarnya. Karena mengetahui tentang perjanjian kerja, tentang kepersonalian, ada training dari Pak Andreas Setiawan. Ya, kami dan 1603B soal pekerjaan dan perintah. Tapi sebenarnya sudah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 15 menyebutkan begini nih, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja. Unsurnya pekerjaan, upah, dan perintah. Oke, ini ada. Lalu perjanjian kerja ada yang tertulis dan tidak tertulis. Contoh tidak tertulis tadi, saya diajak teman saya, janjian, oke lu datang jam segini, saya kasih gini, kerjanya seperti ini. Bantu buat SOP-nya. Tentunya itu SOP-nya finance. Sehingga harus ada yang keluar ini. Yang dikeluarkan bahkan bukan orang bawah, manajer juga ada yang, karena kan ada yang disatukan. Jadi saya manajer dipecatin. Ya, merancang organisasi dan pekerjaannya. Kalau tujuan, namanya tujuan organisasi ya. Tujuan keseluruhan organisasi, menentukan aktivitas utamanya seperti apa. Ketika bicara struktur organisasi, kita mikir proses bisnisnya. Ya, dulu nih belajar membuat job description seperti apa. Prosesnya dimulai dengan namanya analisis jabatan, analisa pekerjaan. Diminta sama yang kita punya, berarti nggak usah rekrut. Oh, kelebihan pekerjaan berarti pengurangan jam kerja, pensiun dini, pemberhentian. Ini kalau kelebihan kerja. Mengerjakannya ahli. Sementara selection dan staffing. Staffing itu pengangkatan, pemberhentian. Jadi proses orang di dalamnya disebut dengan staffing kalau di HR. Bertahan lama di situ, karirnya makin bagus, skillnya bertambah, knowledge-nya bertambah. Nambah pengetahuan bagaimana itu people development. Ada training soal penilaian kinerja, itu juga dari Pak Johar ya, mengenai penilaian kerja. Ada trainingnya untuk menambah pengetahuan secara detail bagaimana penilaian kerja. Ada KPI, ada 360 degree. Karyawan kontrak ya, bukan karyawan PKWTT. Kalau PKWTT, perjanjian kerjaan ada 2. Ada PKWTT sama PKWT.
itu harus juga ada evaluasinya, nggak cuma sekedar training. Ya, saya kasih training hari ini tentang ini, jabatan ini, karirnya akan seperti apa. Itu ada yang namanya job evaluation. Tapi sebelum menentukan ini, harus melakukan ini dulu, evaluasi jabatan. Evaluasi, sesuai nggak dengan harapannya. Performance itu dipengaruhi oleh ini semua. Ada 5. Ya. Knowledge management, dari knowledge saya, itu mempengaruhi performance saya, akan digantikan orang di bawahnya. Yang siap mengisi di bawahnya siapa ini? Direktur akan diganti oleh manajer di bawahnya. Manajer lalu assess, lalu identify talent. Manajer si divisi tersebut. Gimana caranya orang itu dari bawah bisa ke atas? Jenjang karir seperti apa? Apa aja bawah masih di HR juga kan? Hazard and analysis control. Jadi analisa dan hazard itu sesuatu yang sangat membahayakan. Bisa itu racun, limbah racun. 3-nya benar-benar luar biasa menurut saya. Industri, job desk, work agreement, company regulation gitu ya. Hanya pun berubah. Job description-nya akhirnya diubah. Kita bisa tegas karena saya selalu bilang, kitab hukum kita itu adalah undang-undang peraturan perusahaan. Ya, ini contohnya. Area kerja utama kita apa di sini? Nomor 1, job description. Ya, yang ini. Manajer departemen HR. Tanggung jawab pekerjaannya apa? Rekrutmen. Ya, ini kinerja utama kita ini kan, rekrutmen, training, performance sama employee retention. Gambaran besar mengenai HR.